أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي قدرناه منازل حتى على قوله القديم الذي جعل اللغة العربية اللغة القائل في القرآن الكريم قرآنا عربيا هدى للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, kemudian Bapak Tata Usaha, kemudian Bapak-Bapak Kepala Bidang dan kawan-kawan jabatan fungsional dan pelaksana dan hadirin wal hadirat yang berbahagia. Adapun renungan siang kita kali ini adalah bagaimana menuju kesempurnaan. Kaum muslimin waswaimin yang berbahagia, manusia yang sempurna adalah manusia yang memperoleh kebahagiaan, baik itu kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat kelak. Yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana menurut Islam untuk menuju suatu kesempurnaan. Islam telah memberikan solusi kepada kita bahwasanya untuk meraih menuju kesempurnaan maka ada hal-hal yang harus kita lakukan. Bukankah doa kita setiap saat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, beri kehidupan kami bahagia di dunia. Ya Allah, beri kehidupan bahagia di akhirat kelak kami, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Ini senantiasa doa kita panjatkan setiap waktu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana menuju kesempurnaan. Yang pertama menurut Islam adalah lahu ilm. Kita harus memiliki ilmu pengetahuan. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau bahagia di dunia dengan ilmu, barang siapa yang mau bahagia di akhirat dengan ilmu, barang siapa mau keduanya mesti dengan ilmu pengetahuan. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau harus kita miliki ilmunya. Supaya apa? Supaya apa yang kita kerjakan dengan harapan hendaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pekerjaan kita setiap saat juga harus didasarkan dengan ilmu pengetahuan. Di dunia pun kita, pekerjaan dunia pun kita harus didasarkan dengan ilmu pengetahuan. Makanya menuntut ilmu itu tidak akan habis-habisnya. Minal mahdi ilal lahdi. Apatah lagi ilmu agama. Apapun pekerjaan, apapun syariat, masyaallah min ibadah kami syar'iyyah wa i'tiqadiyah wal muamalat, mau tidak mau harus kita memiliki ilmu pengetahuan. Contoh, salat harus tahu dengan tata cara kaifiat salat. Puasa harus tahu juga kaifiat puasa. Haji harus tahu dengan ilmu manasikul haji. Jangan orang naik haji kita naik haji, padahal di dalam melaksanakan ibadah haji begitu banyak ilmu pengetahuan yang terkandung di dalamnya yang harus kita ketahui sebelumnya. Apatah lagi kita membaca kitab suci Al-Quran, banyak ilmu yang terkandung dalam Al-Quran. di mana Al-Quran merupakan pedoman dan petunjuk bagi kita yang harus kita ketahui.
tak lekang karena panas, tak laku karena hujan, siang bisa menjadikan tongkat, malam bisa menjadikan obor dalam kehidupan kita. Harus kita ketahui Al-Quran yang merupakan kitab suci kita. Mendengarnya saja sudah berpahala, apatah lagi kita baca. Satu huruf Al-Quran kita baca 10 kebajikan. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW, alif lam mim, ada 3 huruf alif lam mim. Kita baca dalam keadaan berwudu 10 alif lam, 10 mim, 10, 30 kebajikan. Tidak ada kitab manapun kita baca meraih pahala sebagaimana kita baca Al-Quranul Karim. Itu yang pertama. Apapun yang kita kerjakan di dalam syariat, mesti kita ketahui ilmunya. Berbagai macam cara kita untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, untuk menuju kesempurnaan manusia yang kedua, lahumul iman. Al-iman merupakan filter dalam kehidupan manusia. Al-iman yazid, al-iman yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqisu bil ma'asi. Merupakan filter dalam kehidupan manusia. Taubanya kita seperti berjalan naik kendaraan Honda misalnya atau mobil. Remnya merupakan iman pada diri kita. Kalaulah kendaraan tidak ada remnya, maka kita akan terperosok ke dalam lubang yang membahayakan. Dan begitu juga dalam hidup dan kehidupan kita ini, Allah beri kita semuanya apa yang ada di atas permukaan bumi Allah ini tergantung kepada iman kita. Makanya orang yang beriman adalah orang yang bernas, yang bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Oleh sebab itu hadirin yang berbahagia, mari dalam hidup dan kehidupan kita, mari kita usahakan apa perintah Allah, mari kita laksanakan. Apa larangan Allah, mari kita jauhkan. Sebab akan memberikan bahaya kepada kita. Apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan merusak diri kita. Oleh sebab itu mari kita berusaha. Dan bahkan sebelum kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas permukaan bumi Allah ini, kita sudah berjanji kepada Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Sudah berjanji kita kepada Allah untuk senantiasa taat kepada Allah, akan senantiasa melaksanakan aturan agama Allah, akan senantiasa menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah tidak seperti itu, maka nanti Allah akan minta pertanggungjawaban atas apa yang kita perbuat. Sebesar apapun perbuatan kita dan pekerjaan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu mari kita dengan hadirnya Ramadan kali ini, mari senantiasa kita perbanyak amal saleh dengan harapan hendaknya sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mudah-mudahan segala dosa-dosa yang telah berlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dosa syirik. Dan kita mungkin apakah bisa ketemu dengan Ramadan tahun depan, belum tentu. Oleh sebab itu mari kita jadikan momentum Ramadan kali ini merupakan Ramadan yang terakhir, sehingga kita senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, untuk menuju kesempurnaan manusia, ma'asyiruna bil ma'ruf. Apa ma'asyiruna bil ma'ruf? Hubungan yang baik. Taubanya seperti kabel. Kabel mempunyai 2 tali. Yang pertama positif, dan kemudian yang kedua adalah negatif. Putus salah satu kabel, maka listrik tidak akan bisa terang. Begitu juga dengan kita. Kita hidup ada 2 hubungan. Yang pertama vertikal, kemudian yang kedua adalah horizontal, yang harus senantiasa kita jaga dan kita pelihara. Sehebat apapun hubungan kita baik, kalaulah perintah Allah kita tinggalkan,
maka tidak akan memberi kebahagiaan pada diri kita. Sebaliknya begitu juga. Perintah Allah senantiasa kita lakukan, kita laksanakan dan tidak pernah absen. Lantas hubungan kita sesama manusia pun juga tidak baik. Ini juga tidak akan memberikan kebahagiaan dan ketenangan. Oleh sebab itu mari kita senantiasa kita jaga bersama-sama. Bapak dan ibu hadirin yang berbahagia, kesimpulan Ramadan sudah 10 hari, masuk 10 hari sekarang. Mari kita jaga, mari kita pelihara. Hendaknya habis Ramadan kembali kepada kesucian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ditandai nanti dengan membayar zakat fitrah. Ada pertanyaan, kepada siapa yang diwajibkan membayar zakat fitrah? Ada sebagian jemaah bertanya, Pak Ustaz, saya harus membayar zakat fitrah apa tidak? Kenapa? Saya tidak sanggup melaksanakan ibadah puasa, saya bayar fidyah. Ataupun anak-anak kecil, ataupun anak ibu yang melahirkan pada bulan Ramadan. Maka di dalam konsep Islam ada 3 kewajiban. Yang pertama, Islam dia. Yang kedua, hidup di bulan suci Ramadan dia. Kemudian yang ketiga, ada yang ia makan pada hari raya, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Kembali kepada kesucian diri kita. Oleh sebab itu hadirin yang berbahagia, mari kita jaga. Mudah-mudahan hadirin yang berbahagia, ya, apa-apa yang kita kerjakan selama Ramadan ini hendaknya nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi ada salah satu malam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Mari kita jaga, kita pelihara. Kalaulah dari awal Ramadan kita senantiasa beribadah sampai habis Ramadan, insya Allah pasti ada salah satu malamnya adalah malam Lailatul Qadar. Jadi kita nggak usah kita cari-cari malam apa, tapi yang jelas setiap malam senantiasa kita qiyamul lail, kita hidupkan qiyamul Ramadan, pasti ketemu dengan pada malam Lailatul Qadar. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ahlul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.